hormati Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, para wakil ketua, para ketua fraksi dan komisi DPRD Kabupaten Kuningan. Yang kami hormati unsur Popindah hadir secara pribadi Pak Kajari, terima kasih Pak. Yang kami hormati Pak Sekda, para staf ahli, para asisten, Dikut Setda. Yang kami hormati para narasumber, kami sudah ada kontak dengan ada dari Ditjen Bangda, Pak Bob Sagala, dan juga Pak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat, serta dari IRI, barangkali yang nanti akan memaparkan konsep penanwal RPJPD ini. Yang kami hormati para Kepala Bapeda Kabupaten tetangga, dari mulai Brebes, Cilacap, Majalengka, Ciamis, dan Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah dan camat Kabupaten Kuningan. Yang kami hormati Guru Besar Petuin Kuningan, tadi ada hadir, kalau tidak salah ada 11 orang yang dikoordinir oleh Pak Profesor UU, salah satu guru besar di UIN, Pak. Yang hadir saat ini di Zoom ada 11 orang kalau tidak salah. Tapi Pak Kadarsa, mohon izin, Pak Profesor Kadarsa tidak bisa hadir secara virtual karena beliau hari ini ada agenda yang mendesak kalau tidak salah dengan Pak Kemenhan. Tadi informasinya seperti itu. Lalu tokoh pendidikan, lalu para kepala BUMN, BUMD, para pimpinan perguruan tinggi, para instansi vertikal yang di wilayah Kabupaten Kuningan, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi LSM dan PES, para undangan dan peserta konsultasi publik dan kick-off meeting RKPD yang berbahagia. Puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia kita dapat hadir pada acara konsultasi publik rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045 dan kick-off meeting perencanaan tahunan RKPD tahun 2025. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, dan kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, agenda hari ini yaitu pembahasan tentang rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045 serta kick-off meeting perencanaan tahunan yaitu untuk rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025. Latar belakang pelaksanaan berkenaan dengan akan berakhirnya dokumen RPJPD Kabupaten Kuningan periode yang lalu yaitu tahun 2005 hingga 2025 dan adanya pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dan dalam rangka mendukung agenda jangka panjang nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun RPJPD tahun 2025-2045 yang penyusunannya dilaksanakan mulai tahun ini atau tahun 2023 ini dengan diawali penyusunan rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045. Pelaksanaan forum konsultasi publik ini merupakan rangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan rancangan awal perencanaan pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 sebagaimana diatur di dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 dengan tahapan yang sudah dilalui dan diakhiri dengan penetapan RPJPD melalui peraturan daerah pada tahun 2024 mendatang. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Acara ini dilaksanakan pada hari ini yaitu Senin tanggal 18 Desember 2023 yang dilaksanakan secara hibrid, yang hadir secara offline, yang seperti yang hadir di sini dan ada juga yang hadir secara online dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pembangunan yang ada di Kabupaten Kuningan.
Untuk diketahui bersama bahwa penyusunan Ranwa RPJPD ini disusun oleh tim secara mandiri sejak September dengan diawali evaluasi capaian RPJMD dan RPJPD sebelumnya yang dilanjutkan dengan diskusi-diskusi bersama perangkat daerah, para budayawan, para agamawan, tokoh masyarakat, pemuda, pengusaha, dan menjaring aspirasi masyarakat secara langsung atas harapan-harapan di Kabupaten Kuningan tahun 20 tahun yang akan datang. Termasuk kami juga melakukan proses diskusi dengan para guru besar PTWN Kuningan yang dilakukan secara Zoom meeting. Selanjutnya, rumusan yang telah disiapkan oleh tim penyusun dipertajam oleh rekan-rekan akademisi dari UGM melalui IRE, lalu ada melibatkan Rektor Unisa, Rektor STKIP, dan Rektor Uniku, dan tokoh akademisi PTWN Kuningan di dalam rangka memperkaya perspektif akademisi untuk penyusunan RPJPD ini. Dalam forum ini akan disampaikan rumusan Ranwal RPJPD 2025-2045 untuk mendapatkan saran dan masukan konstruktif dari sebagai bahan penyempurnaan dokumen tersebut. Tidak lupa pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu berkontribusi positif melalui pemikiran, melalui analisa yang tajam dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten Kuningan tahun 2025-2045. Selanjutnya, masukan dan saran ini akan dirumuskan dalam dokumen berita acara kesepakatan yang akan ditandatangani bersama antara pemerintah daerah dan Ketua DPRD. Agenda yang akan dilaksanakan selanjutnya pada tahun 2024 mendatang adalah evaluasi dari Gubernur Jawa Barat, pelaksanaan Musrenbang RPJPD, dan pembahasan rancangan akhir serta proses penetapan Perda. Demikian laporan kami. Selanjutnya kami mohon perkenan barangkali nanti Bapak Sekda dan termasuk dari tim untuk memaparkan rancangan awal RPJPD ini, dan Bapak Sekda untuk bisa memaparkan Ranwal RKPD atau kisi-kisi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025-2045 yang acuannya mengacu kepada dokumen RPD tahun 2024-2026. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua DPRD beserta Wakil yang hadir pada kesempatan hari ini, beserta Ketua Fraksi, Ketua Komisi. Yang saya hormati unsur Forkompimda hadir di sini, Pak Kajari. Terima kasih hadir secara pribadi, Pak Dandim atau yang mewakili, Pak Kapolres atau yang mewakili, Ketua Pengadilan atau yang mewakili. Yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan SKPD yang hadir pada kesempatan hari ini, dari staf ahli, asisten, para kepala dinas, kepala badan. Yang saya hormati, saya banggakan forum rektor, para rektor yang hadir pada kesempatan ini. Saya lihat Uniku, Sekolah Muhammadiyah. Tentu yang saya hormati kaum akademisi cendekia yang diundang pada hari ini, yang tadi berdasarkan laporan Pak Kepala Bapeda hadir, guru-guru besar PTWN Kuningan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kalau tidak salah ada kurang lebih 11 ya. Tentunya yang saya hormati hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tibalah pada sebuah momen yang cukup penting kaitan dengan proses perencanaan Kuningan yang akan datang. Seperti yang tadi disampaikan laporan dari Pak Kepala Bapeda, langsung saja hari ini saya akan mencoba memberikan tentang gambaran umum ya. Gambaran umum dan capaian 2022 ya kaitan dengan kick-off meeting penyusunan RKPD 2025. Outline yang saya sampaikan mungkin yang pertama gambaran umum dan capaian pembangunan, yang kedua isu dan tema pembangunan. Nah ini saya kira isu dan tema ini sesuatu yang menarik ya, akan kita telaah bagaimana sehingga akan berkorelasi dengan prioritas dan pembangunan 2025 serta agenda perencanaan 2025. Seperti itu. Yang pertama, gambaran umum dan capaian 2022. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu
pertumbuhan ekonomi kita memang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, kecuali memang tahun 2020 ya, kita mengalami penurunan yang cukup signifikan karena memang dampak pandemi COVID ini luar biasa. Tapi alhamdulillah pasca pandemi COVID perekonomian kita berangsur membaik ya. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kita lihat di data ini lebih dari 5%. Hal ini menunjukkan ya, kita on the track dan berhasil memulihkan ekonomi pasca pandemi. Bahkan kita patut bersyukur ya, capaiannya di atas provinsi dan nasional. Bahkan waktu pandemi pun kabupaten kota mengalami angka pertumbuhan minus ya. Kuningan ini tidak minus. Kalau tidak salah hanya 2 kabupaten kota di Jawa Barat ya yang capaiannya tidak minus. Kuningan, satu lagi yang tidak satu Purwakarta, Subang. Kira-kira gitu. Kita tentunya berharap Bapak Ibu ya, capaian tahun ini insya Allah dapat lebih baik daripada capaian tahun yang lalu. Nah, ini catatan saya untuk Bapeda dan kawan-kawan SKPD ini. Tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati ya, kaitan dengan kita SKPD harus fokus ya, harus memahami apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapeda saya ingin memberi garis bawah, kita angka ini membanggakan, tapi saya ingin mendapat kajian lebih komprehensif kaitan dengan ini. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi kita membaik nih Pak Kajari, tapi kenapa kemiskinan kita meningkat? Kalau bagi saya ini ada semacam anomali Pak Rektor ya. Satu sisi pertumbuhan meningkat, kemiskinan kita susah banget turun, malah meningkat juga. Nah, artinya apa? Harusnya logikanya kesejahteraan meningkat gitu Pak Ustaz. Nah, jadi tolong ini cari penyebabnya. Gapnya itu apa yang terjadi Kuningan ini sehingga kita menginginkan tahun ini ada semacam koreksi total, ada semacam keterbukaan, ada semacam keinginan yang kuat dari kita semua bahwa apa yang terjadi harus kita akui adalah sebuah kesalahan misalnya. Nah, kesalahan kita bersama. Jadi, apakah pendataan masyarakat yang di sini yang salah atau apa? Ini pertanyaan yang mendasar, Pak Ustadz. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi membanggakan, tapi bagi saya anomali karena memang tidak berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Terus selanjutnya IPM Kabupaten Kuningan ini masih di bawah Jawa Barat, masih di bawah nasional. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita bersama peningkatan sektor daya beli, rata-rata lama sekolah, angka kematian ibu, angka kematian bayi. Nah, mohon di sini hadir kepala dinas, kepala dinas pengampu. Di beberapa sektor mohon ini sekali lagi sering kita sampaikan dalam briefing untuk menjadi titik sorot keseriusannya lah. Bagaimana ya kita fokus untuk mengatasi permasalahannya dan tahu esensinya, langkah-langkah seperti apa. Sudah 5 tahun ya kita melalui bersama di bawah kepemimpinan Pak Acep ya. Saya lihat ini sektor ini menjadi hal yang paling krusial. Ini mohon dinas pengampu ya, dinas kesehatan, mana dinas kesehatan hadir? Oh, Bu Susi ya, dinas yang terkait juga dinas DPPKB P3A ada, Pak Tusma, Pak Uca ya. Ya. Ini saya kira tolong dipahami esensi dan indikator kinerjanya. Terus saya lihat rata-rata lama sekolah adalah angka yang menggambarkan lamanya masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. Tadi Pak Pep menyampaikan rata-rata lama sekolah kita SMP kelas 2 atau kelas 1. Ini sangat mengkhawatirkan. Harusnya Pak Usep nih digejot anggaran untuk Disdikbud itu paket A, paket B, paket C. Coba dicek. Saya tadi iseng malah lihat anggaran penyetaraan itu
nggak nyambung dengan rata-rata lama sekolah, Pak U. Coba dicek. Nah ini ada harus korelasi antara data yang kita punya dengan program yang akan kita gulirkan. Jadi jangan sampai nggak nyambung. Itu contoh-contoh aja, belum kita kaji secara lebih jauh. Nah terus koreksi nih Bu Eka Ririn, angka melek huruf. Sebetulnya kalau kita lihat, kita sebetulnya sudah tidak menggunakan lagi indikator ini. Karena rata-rata kabupaten kota sudah meninggalkan angka melek huruf ini, Pak Ustadz. Jadi mohon koreksi ini. Bukan ditinggalkan, sudah tidak menjadi fokus lagi angka melek huruf ini. Karena sudah mendekati 100%. Nah ini koreksi-koreksi yang saya kira juga akan berpengaruh kepada fokus kita program ke depan. Kira-kira. Terus selanjutnya, nomor 6. Nah, kemiskinan ini masih menjadi hantu kita selama bertahun-tahun terakhir. Menunjukkan kita masih berada pada peringkat bawah di tingkat Jawa Barat. Sebetulnya hari ini saya akan diskusi dengan Kepala BPS karena saya mendapat informasi Kuningan ya tetap masih nomor 2, gitu ya Bu Eka. Rilis kemarin dari BPS itu Pak Ketua masih nomor 2 terbawah di Jawa Barat. Ini tentu menjadi sebuah persoalan serius ya. Persoalan ini sepertinya enggak nyan dalam 1 dekade 2 dekade terakhir di RPJP kita.